memimpin kita dalam berdoa. Ibu guru dan teman-teman dalam berdoa. Semoga mengajar Bapak dan kepada Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Nona Siska yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran siswa. Agnes Timan itu kita akan belajar tentang saluran dan dampak mobilitas sosial. Nah, dan kalian apakah masih ingat materi kita kali lalu? Masih? Masih. Baik. Kira-kira materi kita kali lalu itu tentang apa? Perkembangan dan penghambat mobilitas sosial. Ya, terima kasih untuk Mona Cantik yang sudah menjawab dengan baik faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Baik anak-anak, tujuan pelajaran kita hari ini setelah mempelajari saluran dan dampak mobilitas sosial, maka kalian diharapkan mampu menyebutkan apa saja contoh saluran-saluran mobilitas sosial. Lalu yang kedua, menjelaskan bagaimana orang dapat menggunakan saluran-saluran mobilitas sosial yang benar. Yang ketiga, menganalisis dampak positif mobilitas sosial yang benar. Yang keempat, menganalisis dampak negatif mobilitas sosial yang benar. Yang berikut membuat laporan hasil diskusi tentang saluran dan dampak mobilitas sosial. Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil diskusi tentang saluran dan dampak mobilitas sosial. Nah, berbicara mengenai saluran mobilitas sosial, yang pertama yang kita lihat itu adalah saluran mobilitas sosial. Saluran itu apa? Saluran. Apa itu saluran? Tempat mengalirkan sesuatu. Tempat mengalirkan sesuatu. Ya, kita tepuk tangan karena besok saluran itu tempat mengalirkan sesuatu. Kira-kira mobilitas sosial itu apa? Perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Perpindahan posisi atau seseorang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan saluran mobilitas sosial itu apa? Jefer? Tempat yang dijadikan seseorang atau kelompok untuk melakukan perubahan status sosial. Tempat yang dijadikan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perubahan status sosial. Sampai sini kalian paham? Nah, sekarang saluran mobilitas sosial itu ada berapa? Ada berapa? Empat. Yang pertama pendidikan, yang kedua organisasi ekonomi, yang ketiga organisasi politik, dan yang terakhir adalah organisasi profesi. Baik, di sini silakan lihat ke sini ada contoh. Ini ada gambar, silakan perhatikan ke gambar, slide yang ada di depan. Seorang anak dari keluarga yang digambar seperti ini adalah sebuah keluarga kan? Nah, ini adalah contoh dari keluarga yang miskin. Nah, seorang anak dari keluarga yang miskin, dia berusaha belajar, kemudian dapat memperoleh gelar sarjana. Nah, setelah memperoleh gelar sarjana, dia menggunakan ilmunya itu untuk melakukan sebuah usaha. Nah, usahanya kemudian menjadi sukses. Nah, sekarang kita lihat yang kedua tentang organisasi politik. Organisasi politik itu apa? Sebagai saluran mobilitas sosial, organisasi politik mampu mewadahi tiap orang untuk meningkatkan status sosial. Ya, tempat untuk orang bisa melakukan status sosial. Nah, ngomong tentang organisasi politik, silakan kalian lihat pada slide. Di sana ada gambar apa? Ya, gambar apa? Gambar partai. Itu adalah gambar partai politik. Nah, lewat partai politik, orang bisa merubah status sosial. Sekarang yang berikut kita lihat tentang organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi itu apa? Kira-kira siapa yang bisa organisasi ekonomi? Ada yang bisa organisasi ekonomi? Mobilitas sosial memberi kesempatan seluas-luasnya kepada seseorang untuk mengikuti
lewat melalui bidang perusahaan atau jasa. Ya, lewat organisasi ekonomi memberikan kesempatan bagi seseorang seluas-luasnya untuk berkarir lewat perusahaan atau bidang atau jasa. Nah, contoh dari organisasi ekonomi itu seperti koperasi. Lalu yang berikut tentang organisasi profesi. Organisasi profesi itu apa? Merupakan wadah bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu. Merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai keahlian tertentu atau memiliki profesi. Lalu yang berikut kita ngomong lagi tentang dampak positif dari mobilitas sosial. Nah, siapa yang bisa memberikan dampak positif dari mobilitas sosial itu apa? Mendorong seseorang untuk lebih maju. Ya, mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang ini Jennifer, Mempercepat tingkat perubahan sosial. mempercepat tingkat perubahan sosial. Siapa lagi yang Meningkatkan integrasi sosial. meningkatkan integrasi sosial? Nah, kalau kita bicara mengenai dampak positif dari mobilitas sosial, tentu ada dampak negatif. Nah, dampak negatif dari mobilitas sosial itu apa? Terjadi konflik. Terjadinya konflik. Yang lain? Berkurangnya solidaritas kelompok. Yang lain lagi? Gangguan psikologis. Baik, terima kasih. Mari kita tepuk tangan karena kalian luar biasa. Sekarang untuk mendalami materi kita kali ini, Ibu akan memberikan LKPD. Nah, sekarang silakan kalian mengamati LKPD yang sudah Ibu bagikan, lalu kalian diskusikan dalam kelompok. Nah, baik. Semua sudah selesai kan? Sudah selesai. Nah, sekarang yang berikut Ibu mau memberi kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami yang di kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apakah dampak terjadinya mobilitas sosial? Orang akan berusaha untuk berprestasi atau untuk maju karena terdapat kesempatan untuk pindah. Apakah semua mobilitas sosial bersifat ke atas? Tidak, karena kehidupan manusia itu berbeda. Apakah saja dampak positif terjadinya mobilitas sosial? 1. Mendorong seseorang untuk lebih maju. 2. Mempercepat tingkat perubahan sosial. 3. Meningkatkan integrasi sosial. Sekian, inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan. Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1 dan kelompok 3 untuk memberikan tanggapan atau masukan mengenai hasil diskusi kelompok mereka. Kita lihat lagi soal yang berikut tentang apakah dampak terjadinya mobilitas sosial. Apa dampak jika terjadi mobilitas sosial? Tentu ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Nah, kalau dampak positifnya berarti orang akan mudah memperoleh atau melakukan mobilitas sosial. Nah, kalau orang melakukan mobilitas sosial, otomatis dia melakukan yang namanya perubahan sosial. Nah, sekarang kita lihat lagi tentang apakah semua mobilitas sosial itu bersifat ke atas? Tentu tidak, karena kehidupan manusia itu berbeda. Ada yang mudah mengalami mobilitas sosial, namun ada yang sulit mengalami mobilitas sosial. Lalu yang berikut tentang apa saja dampak
positif terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama itu apa? Mendorong seseorang untuk Lebih maju. Yang kedua apa tadi? Mempercepat tingkat perubahan sosial. Mempercepat tingkat perubahan Sosial. Dan yang terakhir apa tadi? Meningkatkan integrasi sosial. Meningkatkan integrasi sosial. Sosial. Nah, tadi pertanyaan yang keempat itu tentang apa dampak negatif. Kalau sudah ada dampak positif, otomatis ada dampak negatif. Tadi dampak negatif itu terjadinya konflik. Konflik itu bisa tawuran antar pelajar. Lalu yang kedua, gangguan psikologi. Sekarang ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk merefleksikan atau mencatat hal-hal penting yang kalian pelajari pada hari ini. Silakan. Nah, baik. Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang saluran dan dampak mobilitas sosial. Nah, saluran mobilitas sosial itu ada 4. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, organisasi politik. Yang ketiga, organisasi ekonomi. Dan yang terakhir adalah organisasi politik. Nah, tentu kalian sudah mengetahui contoh dari keempat saluran mobilitas sosial tadi. Saluran ini adalah tempat di mana kita menyalurkan atau mempunyai kesempatan untuk bisa melakukan mobilitas sosial. Karena dengan melakukan mobilitas sosial, otomatis kita mengalami yang namanya perubahan sosial. Lalu kita belajar lagi tentang dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial. Dampak positif dari mobilitas sosial yang pertama tadi apa? Mendorong seseorang untuk maju. Lalu yang berikut mempercepat tingkat perubahan, dan yang terakhir adalah meningkatkan integrasi sosial. Lalu dampak negatif itu adalah terjadinya konflik dan gangguan psikologis. Nah, untuk tugas di rumah, ini ibu akan memberikan tugas. Silakan kalian kerjakan di rumah. Untuk pertemuan kali berikut nanti kita akan membahas. Silakan kalian kerjakan di rumah. Nah, baik. Pertemuan kita hari ini cukup sekian. Diharapkan kalian tetap jaga kesehatan di rumah, tetap belajar dari rumah, dan mempersiapkan diri karena sebentar lagi kita akan mengikuti ujian akhir semester. Nah, pertemuan kita kali berikut kita akan belajar tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Ibu kita salah satu dan kita memimpin kita dalam doa. Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa. Dari Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jom.